Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Saldi dengan NIM 22040750195 dari kelas M2D6. Di sini saya ingin menyimpulkan materi yang dimulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 atau terakhir, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangka. Sebelum langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama kan saya bahas itu adalah apa sih itu pembelajaran kerangka atau PKR. Jadi yang dimaksud PKR adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. PKR juga mengandung arti bahwa seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda. Selanjutnya itu ada pun beberapa alasan penting yang menyebabkan perlunya pembelajaran kelas lengkap dilaksanakan, yaitu yang pertama alasan geografis. Yaitu lokasi pembelajaran sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi dan pemukiman penduduk yang berjauhan, serta adanya ragam mata pencarian penduduk. Yang kedua adalah alasan demografis, yaitu mengejar murid dengan jumlah yang kecil atau yang tinggal di pemukiman jarang penduduknya. Maka PKR maka PKR merupakan pendekatan yang tepat dan praktis. Yang ketiga ialah keterbatasan ruang kelas. Di daerah yang jumlah muridnya sangat sedikit, tidak memerlukan ruang kelas yang lebih banyak. Tetapi di daerah lain, meskipun sudah mempunyai ruang kelas sesuai dengan jumlah tingkatan kelas, masih belum cukup karena jumlah rombongan belajar lebih besar daripada yang di daerah terpencil. Yang ketiga ialah kekurangan guru. Keempat, kekurangan guru. Meskipun jumlah guru secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataannya masih ada kekurangan guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Yang kelima ialah kehadiran guru. Ketidakhadiran guru bukan saja dialami oleh sekolah di daerah terpencil, namun juga di kota besar pun juga mengalaminya. Selanjutnya itu tujuan, fungsi, dan manfaat PKR yang dapat disimpulkan dari beberapa aspek sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu quantity dan equity. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, PKR memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity atau yang bisa disebut jumlah dan equity atau yang bisa disebut pemerataan. Yang kedua yaitu ekonomis. PKR memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi biaya pendidikan. Oleh karena itu, dengan jumlah dana pendidikan sama, perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan hingga ke daerah yang sulit, kecil, dan terpencil sekalipun. Yang ketiga ialah pedagogis. Pengalaman sejumlah negara yang mempraktikkan PKR menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan kemandirian murid. Yang keempat adalah keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Yang terakhir yaitu PKR mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran secara umum, seperti bentuk-bentuk pembelajaran yang lain. Pembelajaran memiliki makna yang berbeda dari kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran, keberadaan guru memungkinkan terjadinya belajar. Pada pembelajaran, kegiatan belajar dapat terjadi dengan atau tanpa guru. Dengan demikian, siswa dapat belajar di berbagi situasi tanpa ketergantungan pada guru. Misalnya, murid dapat belajar dari buku, berdiskusi dengan teman atau mengamati sesuatu. Namun perlu diingat bahwa peran guru sangat penting dalam pembelajaran, baik pada awal, selama maupun pada akhir kegiatan. Itu saja dari saya. Apabila ada kurangnya dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.